Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Diterpa angin kencang saat mendarat sebuah pesawat jenis karavan tergelincir di Bandara Monamani, Dogiai. Ribuan warga ikut misa Natal di Gereja Katedral Merauke. Polresta Jayapura Kota musnahkan narkoba bernilai 500 juta rupiah. Satreskrim Polres Jayapura Kota berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkotika sejak Januari tahun 2022. Jumlah ini melebihi target yang ditentukan sebanyak 35 kasus dan melampaui kasus yang terjadi pada tahun 2021 yang hanya 46 kasus. Para tersangka yang ditangkap tidak hanya berasal dari warga negara Indonesia, tetapi juga 15 warga negara asing asal Papua New Guinea. Satuan Reserse Narkoba selama tahun 2022 itu ada 74 kasus yang diungkap. Ya, kemudian di tahun 2021 itu hanya 46 kasus. Jadi ada penaikan untuk pengungkapan narkoba. Ya, itu ada 31 kasus di tahun 2022. Ya, tentunya tersangka tidak hanya warga negara Indonesia, ya juga ada kurang lebih 15 warga negara asing yang ada didatakan ya selama pengungkapan. Ya, kemudian juga untuk barang bukti tentunya juga ada peningkatan. Sabu yang tadinya di 2021 hanya 26 gram, di tahun 2022 ada 298 gram. Begitu juga ganja. Ini dari 7 kilo di tahun 2021, di tahun ini ada 38 kilo lebih yang bisa diungkap oleh Sat Narkoba. Barang bukti yang berhasil diamankan selama tahun 2022 juga mengalami peningkatan seperti sabu-sabu dengan jumlah yang disita mencapai 298 gram dibanding tahun lalu yang hanya 28 gram. Sementara narkoba jenis ganja berhasil disita sebanyak 38 kg, sedangkan tahun lalu hanya 7 kg. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Menjelang tahun baru, daya beli warga Merauke lesu. Hal ini terlihat dari suasana pasar Wamanggu yang tampak lengang. Banyak pedagang mengeluh dengan kondisi ini karena seharusnya saat perayaan Natal dan Tahun Baru mereka bisa meraup untung. Biasanya kalau 3 hari sebelum Natal itu kita ini sibuk di sini, rame. Cuma ya sekarang tidak tahu kenapa. Daya jual beli masyarakat ini turun sampai berapa persen ini, Pak? Memang kalau dibandingkan dengan hari biasanya bukan hari raya, menjelang hari raya memang ada sedikit peningkatan, tapi tidak sama seperti tahun-tahun lalu, gitu ya. Tahun-tahun dulu sebelum corona. Berarti ini sepi dari orang belanja, Pak ya? Ya, memang ada peningkatan, tapi untuk momen untuk hari rayanya tidak ada. Ya, belum terlalu kentara. Biasanya menjelang tahun baru pasar Wamanggu dipadati pengunjung. Pedagang bahkan harus kerepotan meladeni pembeli. Hal ini disebabkan perekonomian belum sepenuhnya pulih semenjak dilanda pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura menggelar latihan operasi pertahanan pantai yang dipusatkan di Pantai Skousae, Distrik Muara Tami. Latihan operasi pertahanan pantai ini digelar di Pantai Skousae dengan melibatkan kurang lebih 250 personel pasukan Lantamal, Satrol, dan Marinir. Dalam simulasi latihan tersebut, gempuran musuh tak dihiraukan, bahkan para prajurit Balin Jaladi Wetan berhasil memukul mundur musuh. Terlihat saat prajurit Satgas Darat dari Yon Marhanlan dan Satgasla Lantamal Jayapura berhasil mempertahankan Pantai Skousae dari serangan musuh. Asisten Operasi dan Lantamal 10, Kolonel Inyoman Surya mengatakan latihan operasi pertahanan pantai guna menjaga kesiapsiagaan dan profesional prajurit, terutama menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Atau santai yang kita laksanakan di Posal Skosai ini merupakan latihan yang kita selenggarakan untuk menguji kesiapsiagaan prajurit kita dan untuk melihat profesionalisme yang mereka miliki, terutama khususnya prajurit TNI AL dan khususnya di Lantamal 10 di dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan kegiatan operasi militer perang yang kita laksanakan. Di samping itu, kegiatan latihan ini merupakan bentuk dukungan kita kepada Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, sesuai dengan visi dan misinya, yaitu membentuk prajurit yang profesional, modern, dan tangguh. Asisten operasi menambahkan latihan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kebijakan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam membentuk TNI yang profesional, modern, dan tangguh. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.